Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi ya, di video kali ini kita membahas mengenai hutang jangka pendek dan jangka panjang. Cuman saya bagi 2 ya, satu video membahas hutang jangka pendek dan satu lagi kita bahas mengenai utang jangka panjang ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kita tidak pernah lepas dari yang namanya utang ya. Mulai dari minjem uang teman, utang jajan di warung tetangga maupun di bank gitu ya. Sama, perusahaan juga begitu ya. Jadi utang itu adalah merupakan salah satu instrumen pembiayaan selain saham kalau di perusahaan. Nah, oleh karena itu utang merupakan hal yang paling penting, bagi perusahaan untuk terus berkembang. Nah, menurut pengertian FASB ya didefinisikan sebagai kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari kewajiban saat ini untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lampau. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat ada 3 karakteristik utang. Yang pertama itu merupakan kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang. Nah, lalu yang kedua merupakan kewajiban saat ini untuk mentransfer aset ya atau menyediakan jasa kepada entitas lain, ya hutang. Dan yang ketiga karakteristik yang ketiga adalah merupakan akibat dari transaksi atau kejadian di masa lampau. Nah, karena utang merupakan pelunasan atau pembayaran dalam bentuk aset atau jasa, maka salah satu fitur yang paling penting adalah kapan waktu harus dibayar itu utang. Nah, oleh karena itu utang dapat dikategorikan menjadi utang jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kalau kita lihat kembali ya, utang jangka pendek itu artinya utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun ya atau 1 periode akuntansi. Nah, sedangkan kalau kita lihat utang jangka panjang itu merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, jadi itu sedikit pendahuluan dari saya, maka dari itu kita membahas yang pertama sekali adalah mengenai utang jangka pendek. Nah, kita bahas dulu, apa sebenarnya pengertian dari utang jangka pendek ini atau utang lancar? Nah, utang lancar itu merupakan kewajiban ya yang pelunasannya itu menggunakan sumber daya yang diklasifikasikan sebagai aktif lancar atau dengan pembentukan utang lancar baru. Itu untuk pengertian utang jangka pendek atau utang lancar. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis dari utang lancar itu? Nah, ada banyak jenis utang lancar ya. Sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu utang usaha ya. Nah, utang usaha ini muncul karena adanya perbedaan waktu penerimaan jasa atau akuisisi aktiva dengan pembayarannya. Biasanya ya perbedaan waktu itu jelas ya ada yang namanya syarat penjualan yang biasanya 30 hari sampai 60 hari. Misal kita bisa lihat itu di transaksi begitu ya 2/10 N/30. Nah, itu kan sudah tahu ya maknanya apa. Nah, pada prinsipnya jika hak milik telah berpindah kepada pembeli sebelum barang diterima, maka transaksi tersebut harus dicatat saat perpindahan hak pemilik barang tersebut. Nah, itu utang usaha. Lalu yang kedua, wesel bayar jangka pendek. Nah, wesel bayar ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang ya pada tanggal tertentu di kemudian hari. Nah, biasanya muncul ini dari akibat pembelian ya, ada pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, wesel ini bisa diklasifikasikan jangka panjang ataupun jangka pendek, tergantung ya, tergantung jatuh tempo pembayarannya. Nah, wesel bisa berupa interest bearing
ya, atau zero interest bearing, ya. Nah, baik, kita bahas yang pertama, interest bearing notes, ya. Contoh, di sini ada bank katanya, Bank Nasional Istana sepakat Bank Nasional Istana sepakat untuk meminjamkan dana sebesar 100 juta pada tanggal 1 Maret 2004 kepada PT Tanah Kosong. Nah, jika PT Tanah Kosong ini menandatangani pinjaman tersebut dengan bunga 12% dan jatuh temponya 4 bulan kemudian, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Kosong itu gimana? Ya, maka jurnalnya adalah pada tanggal 30 bulan 6 2004 ya. Dia akan mencatat biaya bunga pada utang bunga sebesar 4 juta. Nah, ini untuk mengakui bunga ya, bunga utang wesel kepada bank tadi selama 4 bulan. Nah, jika PT Tanah Kosong menyiapkan laporan keuangan bulanan, maka jurnal penyesuaian setiap akhir bulan akan mengakui biaya bunga dan utang bunga sebesar berapa? 1 juta. Itu dari mana? 100 juta dikali 12% dikali 1/12, ya kan? Nah, saat jatuh tempo 1 Juli ya, PT Tanah Kosong harus membayar nilai pari weselnya berapa tadi, 100 juta ditambah dengan bunganya 4 juta. Berarti itu dari mana 4 juta itu? Ya, 100 juta dikali 12% dikali 4/12. Maka dibutuhkan jurnal untuk mencatat pembayaran ya pada saat pelunasan utang wesel. Bagaimana dia? Nah, tanggal 1 bulan 7 2004 akan dibuat jurnal utang wesel 100 juta, utang bunga 4 juta pada kas 104 juta rupiah. Lalu yang kedua kita lihat zero interest. Ya. Nah, ini tidak mencantumkan secara eksplisit tingkat bunga wesel itu, ya. Bunga tetap harus dibayar karena pada saat jatuh tempo peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar lebih besar daripada uang yang diterima pada saat penerbitan si wesel. Dengan kata lain, ya, peminjam menerima uang dari wesel dengan kata lain peminjam menerima uang dari wesel yang di present value-kan. Nah, present value wesel ini sebanding dengan nilai pari wesel itu pada saat jatuh tempo setelah dikurangi dengan bunga atau diskon yang dibebankan oleh peminjam dalam persyaratan wesel. Nah, artinya bank meminta fee di depan, bukan pada saat jatuh tempo. Ya, contoh. PT Tanah Kosong ya, contoh sebelumnya menerbitkan wesel senilai 104 juta rupiah 4 bulan zero bearing notes kepada Bank Nasional Istana. Nilai wesel itu di present value kan 100 juta. Ya, pencatatan transaksinya seperti apa ya? Kas. Ya, kasnya 100 juta. Diskon utang weselnya 4 juta, pada utang wesel ini dikredit ya 104 juta. Ini untuk mencatat penerbitan utang wesel. Nah, akun utang wesel dikredit ya sebesar nilai pari wesel yang lebih besar dari 4 juta daripada uang yang diterima. Ya. Perbedaan antara kas yang diterima dengan nilai pari wesel di debit ke diskon utang wesel. Ya, diskon utang wesel ini merupakan rekening kontra dari rekening utang wesel sehingga merupakan pengurangan dari utang wesel dalam penyajian di neraca. Bagaimana penyajiannya di neraca seperti ini? Jadi dia pengurang, diskon tadi itu pengurang. Jadi wesel itu nilai parinya berapa? 100 juta. Nah, diskon utang wesel ini yang sebesar 4 juta ini merupakan biaya pinjaman, ya, biaya peminjaman, cost of borrowing dari wesel yang bernilai 100 juta dengan umur 4 bulan. Selanjutnya nanti ya
Diskon itu akan dibebankan ke biaya bunga selama umur si wesel. Nah, oleh karena itu rekening diskon ya si utang wesel ini merupakan biaya bunga yang akan dibebankan di masa yang akan datang. Jadi merupakan sebuah kesalahan apabila mendebit bunga biaya bunga itu 4 juta ketika peminjaman diterima. Oke. Nah, baik, lalu ada utang dividen kas. Nah, utang dividen kas ini merupakan jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya setelah mendapatkan persetujuan dari dewan direksi. Nah, pada tanggal pengumuman, ya perusahaan mengasumsikan kewajiban yang menempatkan para pemegang saham sebagai kreditor sebesar jumlah yang diumumkan. Nah, oleh karena utang dividen kas biasanya selalu dibayar dalam kurun waktu dari 1 tahun, biasanya kurang dari 1 tahun begitu ya, biasanya 3 bulan. Nah, maka utang dividen ini dikategorikan menjadi utang jangka pendek. Nah, dividen yang terakumulasi tetapi belum diumumkan pada saat saham preferennya itu ya bukan merupakan sebuah kewajiban karena saham preferen bukan merupakan kewajiban sampai ada perlakuan formal ya oleh dewan direksi untuk menyetujui pendistribusian earnings-nya tadi. Ya, namun jumlah dividen kumulatif yang belum dibayar harus diungkapkan dalam footnote atau disajikan di bagian modal saham dari neraca. Lalu yang keempat itu adalah deposito yang dapat dikembalikan ya. Nah, seringkali suatu perusahaan meminta kepada konsumennya untuk membayar sejumlah uang sebagai jaminan atas barang perusahaan yang berada di tangan pelanggan atau konsumen. Nah, biasanya keadaan yang seperti ini ada dalam kontrak sewa. Ya, uang yang dibayar konsumen tersebut disebut dengan deposito. Nah, contoh lain ketika ada uang jaminan yang dibayarkan oleh karyawan kepada perusahaan atas barang-barang perusahaan yang dipinjam si karyawan tadi. Ya, seperti kendaraan, properti, ya, dan lain sebagainya. Nah, kedua deposito ini yang tadi barusan saya jelaskan, ya apabila nanti kontraknya telah selesai, maka ini akan dikembalikan. Nah, dengan demikian, ya pengklasifikasian deposito sebagai jangka pendek ataupun jangka panjang itu tergantung kontrak ya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, yang kelima, pendapatan diterima di muka. Perusahaan yang bergerak di bidang media cetak seperti majalah, koran biasanya menerima cek dari konsumen untuk berlangganan. Ya, perusahaan penerbangan juga menjual tiketnya jauh hari sebelum keberangkatan. Nah, pendapatan ini biasa disebut dengan pendapatan diterima di muka. Ya. Nah, bagaimana ya perlakuan akuntansinya, gitu ya? Nah, ketika uang diterima, kita mendebit kas dan mengkredit utang atau kewajiban jangka pendek yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Lalu ketika barang atau jasa itu telah dinikmati oleh si konsumen, kita mendebit pendapatan diterima di muka dan mengkredit rekening pendapatan. Ya, contoh ya. Pada tanggal 6 Maret 2007 majalah 3X menerima pesanan untuk majalah edisi bulan April sebanyak 1.000 eksemplar dari pelanggannya. Ya, setiap majalah seharga itu 10.000. Jurnal yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan yang 1.000 tadi bagaimana? Kas pada pendapatan diterima di muka, nilainya 10 juta rupiah. Nah, saat majalah tadi itu edisi bulan April terbit dan didistribusikan ke konsumen, maka jurnal seperti apa? Pendapatan majalah diterima di muka ada pendapatan majalah. Ya, mencatat pendapatan majalah. Oke, baik, kita masuk ke akuntansi kontingensi.
Nah, kontingensi kalau didefinisikan oleh Pak SB itu adalah suatu kondisi yang belum pasti bagi perusahaan, apakah kemungkinan untung atau rugi apabila suatu kejadian di masa mendatang terjadi atau gagal terjadi. Nah, berdasarkan definisi itu ada dua jenis, ya. Yang pertama untung gain contingency dan rugi loss contingency. Kita bahas yang pertama gain. Gain contingency ini merupakan klaim atau hak untuk menerima aktiva atau pengurangan kewajiban atau utang yang kemungkinan belum pasti. Contohnya, yang pertama, ya, kemungkinan menerima uang kas yang berupa pemberian, donasi, bonus dan lain-lain. Lalu yang kedua, kemungkinan pengembalian pajak dari pemerintah. Dan yang ketiga, kemungkinan menang di pengadilan. Nah, para akuntan ya sepakat untuk melakukan yang namanya kebijakan konservatif. Gain ini tidak dicatat, akan tetapi kejadian-kejadian ini diungkapkan dalam chart, ya, catatan atas laporan keuangan. Apabila ada kemungkinan yang sangat tinggi itu yang tadi terrealisasi. Akibatnya sangat jaranglah kita memperoleh informasi tentang gain contingency, ya, pada suatu laporan keuangan maupun catatan kakinya, ya. Jadi tidak dicatat, tapi akan diungkapkan apabila memang kemungkinannya itu tinggi terjadi, terrealisasinya tinggi begitu ya. Nah, lalu yang kedua loss contingency. Ini situasi di mana perusahaan menghadapi kemungkinan kerugian. Kewajiban yang muncul akibat dari loss ini disebut dengan kewajiban contingency. Ketika loss contingency ini terjadi, kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang untuk menentukan munculnya kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai probable, reasonable dan reasonable, probable dan remote. Nah, ini dia ya. Nah, kita lihat apa itu probable tuh ya, kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa sangat tinggi. Reasonable nih kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa lebih dari remote ya, tetapi kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau remote ini kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya itu sangat rendah. Itu tingkatannya. Jadi paling tinggi itu probable. Yang kedua reasonable, yang ketiga remote. Nah, perkiraan kerugian dari loss contingency ini harus harus diakui dengan mencatat biaya pada sisi debit dan kewajiban atau utang pada sisi kredit. Hanya jika kedua kondisi ini terpenuhi. Jadi diakui ketika dua kondisi ini terpenuhi. Apa itu? Kondisi yang pertama, tingkat kemungkinan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa itu berada pada tingkat probable. Ya, dan informasi tersebut diketahui sebelum tanggal penerbitan dari laporan keuangan. Dan yang kedua, estimasi jumlah kerugian itu dapat diandalkan, ya, reasonably estimate, ya. Oke, baik. Untuk pembahasan mengenai utang jangka pendek sampai di sini. Untuk video selanjutnya saksikan membahas mengenai utang jangka panjang ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.